Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Hari ini pada tanggal 27 Mei pada tahun 2026, bertepatan dengan tanggal 10 Zulhijjah 1447 Hijriah. Sebelumnya saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga semangat berkurban buat para pemirsa di rumah akan menambah iman dan takwa kita semua. Hari ini topik yang kita bahas lagi dan lagi itu topiknya adalah tentang program makan bergizi gratis. Jadi kebetulan ada salah seorang ibu-ibu gitu kan, ibu-ibu dan mas-mas. Mungkin beliau ini salah satu karyawan SPPG yang ada di Kabupaten Sumbawa. Jadi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, yang kebetulan menyapa dan bertanya kepada saya, Pak Ustadz Heri, kenapa sih terlalu banyak berkomentar tentang program makan bergizi gratis? Pak Ustadz nggak suka ya dengan program tersebut? Itu pertanyaan yang cukup menarik ya. Jadi saya jawab sekarang buat salah seorang karyawan SPPG yang sudah bertanya kepada saya. Saya ini seorang analis dan seorang formulator kebijakan publik yang selalu kadang-kadang ikut serta dalam mengontrol, membuat kebijakan pemerintah dari tingkatan daerah Kabupaten Sumbawa sampai tingkatan pusat. Dan apakah Bang Heri itu orang yang ahli? Saya orang yang lumayan ahli dalam urusan formulasi kebijakan publik. Ini buktinya, saya ini salah seorang mahasiswa semester akhir di Universitas Samawa. Dan ada banyak sekali penelitian serta riset-riset yang sudah pernah saya lakukan, terutama di bidang disiplin ilmu saya tentang kebijakan publik. Analisis dan formulasi kebijakan publik adalah mata kuliah utama yang selalu saya pelajari. Jadi apa itu analisis? Analisis itu adalah pengamatan dan pengkajian terhadap segala macam masalah dan menciptakan solusi. Jadi kalau saya banyak mengkritik, berarti ada hal yang kurang, ada hal yang kurang tepat, ada hal yang kurang bijaksana dalam program tersebut. Entah itu sistemnya, programnya, kebijakannya, aturannya, pelaksanaannya. Saya sering berdiskusi dengan para pemimpin di daerah ini. Mau bupati, wakil bupati, anggota DPR. Di kampung ini teman-teman diskusi saya seperti Bang Fikri, Bang Fikar, Haji Asad Abdullah. Jadi buat teman-teman karyawan SPPG yang bertanya sama saya, kenapa sih Bang Heri meminta agar jumlah hari pembagian SPPG itu dikurangi? Maaf ya Bang Heri, katanya, saya ini sedikit nggak suka dengan kritikannya Bang Heri. Saya jadi kurang gaji, katanya. Jadi hal yang demikian sebenarnya saya pahami dan saya maklumi. Siapa sih orang yang tidak kepingin gajinya besar dan setiap hari bisa masak? Tetapi yang dikritik di sini oleh saya adalah tentang pelaksanaannya gitu kan. Jadi kalau dibagi setiap hari itu makan bergizi gratis. Sementara situasi dan kondisi tentang anggaran yang ada di negara kita ini sedang tidak baik, sedang tidak fit. Hutang semakin bertambah. Kemudian nilai tukar rupiah terhadap dolar itu semakin melemah. Sekarang sudah di angka 17.000 lebih nilai tukar atau kurs mata rupiah terhadap dolar.
$1 itu sudah 17.000 lebih harganya. Jadi sedang melemah. Satu, karena anggaran yang tersedia itu minim atau terbatas. Yang kedua, ini tentang pelaksanaannya. Seberapa efektif dalam menggunakan anggaran, seberapa profesional kalian bekerja, apakah benar-benar bergizi makanan yang kalian bagikan dengan menu yang sudah diatur pembuatannya oleh pemerintah. Jadi buat teman-teman karyawan SPPG yang bertanya dan merasa kurang senang gitu kan dengan kritikan saya tentang MBG, makan bergizi gratis. Sebenarnya kemungkinan ada hal-hal yang tidak dipahami oleh Anda ketika pelaksanaannya tidak sesuai gitu kan. Dan kondisi keuangan negara sedang tidak stabil. Kita itu harus benar-benar memahami bahwasannya ketika hutang bertambah, sedekah itu dikurangi. Karena kewajiban membayar hutang lebih utama daripada bersedekah. Apalagi sedekahnya hampir setiap hari. Jadi saya sudah berusaha untuk mengkritik gitu kan. Mengkritik dan memberikan saran melalui pimpinan-pimpinan daerah dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang ada di pusat. Titip-titip salam ke Umi Haja Mahdalena, Pak Haji Johan Rosihan, agar pembagian makan bergizi gratis itu diubah polanya. Pola pembagiannya jangan setiap hari. Jadi pembagiannya itu saya sarankan kepada semua anggota DPR yang berasal dari NTB, terutama dari Pulau Sumbawa gitu kan. Bang Mori Hanafi. Agar menggunakan pola pembagian 311 atau 311. 311. Jadi pembagian untuk anak SD di start dengan pola pembagian 3 hari dalam seminggu. 3 hari dalam seminggu ini dimaksudkan untuk memperhatikan seberapa efisien dalam penggunaan anggaran, seberapa efektivitas menggunakan anggaran dan segala macam fasilitas yang sudah dibuat oleh pemerintah, dan seberapa profesional mereka dalam mengerjakan makanan yang harus mereka siapkan. Karena kenyataannya di lapangan teman-teman karyawan SPPG itu ketika diberikan pola pembagiannya hampir setiap hari gitu kan. Dalam hitungan minggu hampir setiap hari dibagi. Dan pembagiannya belum merata ke seluruh Indonesia. Pembagiannya belum merata. Jadi yang paling dititik tekankan di sini itu tentang profesionalitas dalam mengatur sajian makan bergizi gratis itu. Apakah sudah higienis, tidak ada yang keracunan, apakah sudah profesional. Ketika waktu makan bergizi gratisnya itu sekitar jam 12.30 atau setengah 1, jangan diantar jam 1 atau setengah 2 siang. Karena di Sumbawa saja, kemarin-kemarin itu ada kejadian. Siswa-siswinya sudah pulang, SPPG baru datang antarin makanan. Ini salah satu contoh yang kurang baik gitu kan. Dan di beberapa daerah pun ada yang seperti itu. Jadi supaya sedikit profesional gitu kan,
dimulai dengan diberikan tugas atau pengerjaannya itu dengan cara dimulai dari start gigi 1 lah, atau 1 hari dalam seminggu. Seumpama membawa motor gitu kan, supaya tidak terlalu berat gitu tarikannya. Mulai dengan gigi 1. Karena dalam membuat suatu program atau kebijakan harus disertai kebijaksanaan. Jadi kita tidak boleh serta-merta membenci suatu kritikan yang aslinya kemungkinan kurang dipahami oleh teman-teman. Kemudian ada yang bertanya ini sama saya ini. Kenapa Pak Ustadz menyarankan agar tidak diberikan pada hari Senin dan Kamis? Saya jawab sekarang. Hari Senin dan Kamis itu ada banyak siswa dan siswi yang sudah mulai merasa diwajibkan, bukan sunnah lagi. Mereka sudah merasa memiliki kewajiban untuk menahan nafsu makannya pada hari Senin dan Kamis. Sehingga saya menganjurkan kepada Kepala BGN melalui anggota DPR yang terpilih dari Dapil NTB, terutama Pulau Sumbawa gitu kan, untuk tidak membagikan makanan pada hari Senin dan Kamis. Kalau bertanya, why, mengapa? Ya karena tidak akan pernah dimakan. Kalau disuruh bungkus, mereka sempat nggak bawa plastik dari rumah? Jadi ada alasan-alasan yang sebenarnya logis dan realistis gitu kan, masuk akal. Kenapa makanan bergizi gratisnya banyak yang dibuang? Karena dalam pelaksanaannya yang hampir setiap hari dibagi, tidak memperhatikan anjuran agama Islam. Ya memang negara ini mayoritas Islam lah ya, saya bilang ya. Mungkin ada agama-agama lain kan, yang non-muslim. Pernah saya dengar celoteh gitu kan. Saya sebar semua teman-teman ini. Coba kumpulin semuanya apa celotehannya semua anak-anak SD, SMP, SMA. Rekam setiap ocehannya mereka di masing-masing kelas. Setelah saya lempar umpan gitu kan. Tahu-taunya mereka berkata bahwasannya saya ini, oh seorang ustadz, dia muslim, dia terlalu perlu dengan aturan agamanya dia saja. Saya bilang gitu. Padahal saya sudah bicara gitu kan. Mungkin terkesan egois saya membuat kebijakan gitu kan. Kebijaksanaan yang saya inginkan itu terkesan egois. Tapi pada dasarnya supaya tidak banyak makanan yang terbuang, tidak dimakan dan sia-sia, Senin dan Kamis itu tidak usah diberikan makan. Selain efisiensi anggaran. Karena kalau setiap hari boncos anggaran negara, APBN itu. $1,2 triliun setiap hari, Pak. Sementara alokasi anggaran untuk hal-hal yang lebih urgen ada banyak. Makan gratis itu ya jangan setiap hari. Saya sudah sarankan gitu kan kepada Pak Dadan Hindayani, Kepala BGN, Badan Gizi Nasional di pusat sana, dan 3 wakilnya. Saya titip salam lewat kader-kader partai, kemudian dibisikkan kepada para anggota DPR yang terpilih, supaya bisa mempertimbangkan formula kebijakan yang saya bicarakan ini. Saya sudah main lewat belakang, tapi karena terlalu banyak diserang di depan,
Hampir setiap jalan, mana Ustadz sombongan, sok pintar. Aduh, ya terpaksa saya live. Saya bukan orang yang sok pintar, Bu atau Pak. Saya ini seorang analis kebijakan, pengamat kebijakan publik. Jadi setiap program pemerintah, kebijakan yang dibuat, hukum, aturan, ataupun sistem, kunjungan presiden pun kadang-kadang saya kritisi. Karena saya memang anak visipol, sosial politik. Jadi kalau ditanya kenapa sih ndak harus setiap hari kita kekurangan gaji kita dipotong. Jawabannya gini teman-teman, pengelola SPPG. Toh setiap hari kalian itu, setiap hari pembagian gitu kan, gaji kalian satu kali kerja itu sekitar 200.000 per orang. Jadi kalau seminggu 3 kali itu sudah 600.000 kalian dapat gaji. Itu sudah lumayan gitu kan. 600.000 per minggu. Kemudian dapat makan gratis. Kenapa tidak setiap hari? Kalian tahu pengelola kantin sekolah, saya sudah pasang semua penyadap gitu kan, rekam semua apa keluhan-keluhannya mereka. Saya rekam dan saya dengar mereka celotehnya. Ada yang sampai nangis. Saya minta semua teman-teman media saya gitu kan, direkam, saya bakal menganalisis. Pengelola kantin sekolah itu sampai ada yang nangis. Meskipun ada yang sarapan pagi di sekolah, di kantin sekolah, target mereka adalah makan siang. Kalau setiap hari dibagi, tidak ada yang makan siang di kantin. Pengelola kantin sekolah itu bayar ke pihak sekolah, ke kepala sekolah. Bahkan ada beberapa pengelola kantin sekolah yang meminta kepada saya untuk membantu mereka mendapatkan dapur MBG atau SPPG, menjadi pengelola SPPG. Mereka meminta saya gitu kan, Pak Ustadz, bela kami. Kenapa sih pemerintah tidak bekerja sama dengan kantin sekolah saja dalam urusan mengatur makanan-makanan bergizi untuk siswa-siswi? Toh kami sudah lebih berpengalaman gitu kan. Nah, ini yang lebih repot. Jadi kalau kalian sudah dapat 3 kali dalam seminggu, pihak kantin sekolah juga ndak mau rugi. Nah, kan? Ayo dipikir. Kalian jangan jadi orang yang egois, teman-teman pengelola SPPG. Saya ini seorang pemikir. Saya ini orang yang aktif memikirkan tentang kebijakan publik. Saya orang yang selalu berkecimpung dengan program-program pemerintah. Saya seorang analis. Analis itu pengamat kebijakan pemerintah. Jadi kalau kalian itu membuat program harus betul-betul disertai kebijaksanaannya. Kalau kalian sudah dapat gaji 3 kali seminggu 600.000, bahkan ada sopirnya yang mendapat gaji sampai 4.200.000 kalau tidak salah gitu kan. Kalau helpernya itu sekitar 200.000 per satu hari pembagian gitu kan.
Itu patut disyukuri. Bahkan pembagian makan bergizi gratisnya belum merata di seluruh Indonesia. Dan ini yang menjadi PR bersama buat semua pemerintah dari tingkatan daerah sampai pusat. Masih banyak sekolah yang belum kebagian program MBG ini, Bu. Dan Pak Dadan Hindayani sedang berpikir dan berkoordinasi dengan Korwil gitu kan, koordinator wilayah. Pembangunan dapur, kemudian karyawan-karyawannya. Ada berapa sekolah yang harus diberi makan gitu kan. Ada berapa siswa dan berapa titik sekolah. Kalau kalian bertanya lagi sama saya, kenapa sih harus dikurangi? Saya ingatkan sekali lagi teman-teman karyawan SPPG. Pengelola kantin sekolah itu merasa dirugikan juga. Mereka masak juga setiap hari. Dan mereka tidak memiliki pendapatan. Biasanya mereka punya pendapatan gitu kan. Dengan adanya siswa-siswi yang pergi makan ke kantin sekolah. Pernah debat ini saya dengan salah seorang karyawan SPPG. Kan mereka bisa makan pagi. Ya benar. Tapi rata-rata semua siswa-siswi itu, kalau sarapan paginya itu di rumah, disiapkan oleh orang tua. Disiapkan oleh orang tua, keluarga. Jadi kalau kalian itu pengen berdiskusi, ya sini, saya ajak diskusi. Kita kupas tuntas di sini. Silakan komen-komen. Apa yang tidak dipahami ditanyakan sama saya. Kalau saya bilang anak SD cukup 3 kali dalam seminggu untuk hemat anggaran. Dan anak SD itu memang skala prioritas. Untuk mencegah stunting, usia 6 sampai 13 tahun adalah usia masa pertumbuhan yang memang harus dijaga pola makannya supaya tidak kerdil gitu kan. Stunting itu kekerdilan atau dia pendek, kurus, jelek gitu badannya. Jadi program MBG ini sebenarnya saya dukung. Dan kalau kalian tanya kenapa harus dikurangi dari 6 hari menjadi 3 kali dalam seminggu, satu kali lagi saya jawab. Utang negara itu sekarang itu lagi membengkak. Dan terlalu banyak pinjaman yang ditawarkan oleh para banker gitu kan dari seluruh dunia. Apalagi ada saran dan ide dari para anggota DPR gitu kan, anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat dan di tingkat pusat sana. Untuk mencari donatur atau sumbangan dari para warga atau masyarakat serta pihak swasta gitu kan, CSR swasta digunakan untuk mendukung program ini. Ya, sebenarnya kalau saya secara pribadi, saya rasa itu tidak perlu. Jangan terlalu memaksakan program ini berjalan 6 hari dalam seminggu. Kalau tidak ada anggaran, ya kita sesuaikan dengan anggaran yang ada. Jadi 3 kali diberi makan gratis oleh pemerintah. Dan 3 harinya itu berjuang dengan kemampuan kalian sendiri. Jadi kepala keluarga, ibu bapaknya yang memperjuangkan anak-anaknya atau siswa-siswi yang ada di seluruh Indonesia itu
bisa makan bergizi gratis. Jadi kalian jangan terlalu merasa bahwasannya saya ini orang yang salah dalam memberikan nasihat kepada pemerintah. Saya sudah melakukan analisis dan banyak melakukan pengkajian sebelum berbicara. Saya ini seorang formulator, Pak. Apa sih formulator itu? Formulator itu adalah orang yang selalu bisa, seorang ahli dalam merumuskan masalah dan memberikan solusi yang tepat bagi orang banyak. Jadi formulasi kebijakan publik itu adalah ilmu yang merumuskan masalah untuk menciptakan solusi. Hasilnya adalah kebijakan. Problem and problem solving, masalah dan solusi dan masalah itu keahlian yang saya sedang dalami. Jadi pengurangan yang saya minta kepada pemerintah itu bukan tanpa tujuan yang jelas. Jadi teman-teman karyawan SPPG, entah nanti 1 detik lagi setelah saya live, kalian tidak usah lagi banyak-banyak suuzon atau berburuk sangka kepada saya. Pengurangan dari 6 kali dalam seminggu menjadi 3 kali dalam seminggu sebenarnya disertai kebijaksanaan. Ada pihak yang merasa dirugikan dari program makan bergizi gratis, yaitu pihak pengelola kantin sekolah. Itu permohonan pihak pengelola kantin sekolah agar mereka itu 3 kali dalam seminggu itu 3 kali makan gratis, 3 harinya itu makan di kantin sekolah. Seperti itu teman-teman karyawan SPPG. Tidak diberikan pada hari Senin dan Kamis karena siswa-siswi yang muslim itu sudah disunahkan untuk berpuasa. Akhirnya makanan-makanan yang sudah dipersiapkan oleh SPPG, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi itu tidak terbuang sia-sia. Selain anggaran negara yang belum stabil, hutang bertambah, antara membayar hutang dengan program pemerintah dalam bentuk sedekah makan bergizi gratis buat siswa-siswi, ya harus dikurangi teman-teman. Ini adalah kebijaksanaan. Kebijakannya sudah tepat. Pak Presiden Prabowo Subianto menyetujui program ini untuk dilaksanakan. Ya sudah dilaksanakan, tapi dalam pelaksanaannya yang semula 6 hari dalam seminggu diminta untuk dikurangi karena kalau diibaratkan naik kendaraan, program ini ibaratnya kendaraan juga kalau menurut pandangan ilmu filsafat dan logika saya. Jadi dalam membuat kebijakan kita harus mempelajari mata kuliah yang namanya filsafat dan logika. Ibaratnya di dalam ilmu ajaran Islam, tasawuf dan mantik. Jadi ilmu tasawuf itu disamaartikan dengan ilmu filsafat. Dan mantik itu adalah ilmu akal atau hukum akal. Masuk akal atau tidak? Logis atau tidak? Kalau inosen jangan digunakan. Jadi saya itu bicara nggak salah-salah teman-teman karyawan SPPG.
ataupun semua korwil yang ada di seluruh Indonesia. Teman-teman anggota DPR, para bupati dan gubernur yang ada di seluruh Indonesia, yang kalau malam ini berkesempatan menonton saya live, ya mohon dipertimbangkan. Program makan bergizi gratis itu sudah benar, sudah bagus. Hanya saja yang dikritik di sini itu adalah tentang pelaksanaannya yang kurang profesional. Ada banyak yang keracunan, makanannya tidak benar-benar bergizi. Dan karena mereka kewalahan hampir setiap hari ngatur makanan gitu kan, ada beberapa kejadian di beberapa daerah di seluruh Indonesia ini. Makanannya baru selesai disiapkan, supirnya baru sampai, tapi siswa-siswinya sudah pulang. Nah, jadi antara pelaksanaannya dengan programnya sudah benar, hanya saja pelaksanaannya belum betul-betul benar, belum betul-betul profesional. Hal inilah yang membuat saya itu melakukan riset atau studi. Riset terlebih dahulu gitu kan. Dan saya evaluasi apa sih yang tepat untuk diperbaiki. Kalau sebagian para aktivis di Jakarta sana menginginkan program makan bergizi gratis ini ditutup, tapi berbeda dengan saya melakukan riset atau studi terlebih dahulu. Dan saya berusaha agar ucapan saya ini dipertimbangkan untuk diimplementasikan. Jangan ditutup, karena karyawan SPPG akan kehilangan pekerjaan dan pendapatan. BGN tetap ada, tetapi profesionalitas dalam pengerjaan dan pengelolaan dari anggaran dan penyediaan makanannya harus benar-benar profesional dan diawasi secara menyeluruh. Jangan setiap hari, Pak, kewalahan pengelolanya. Dari ngatur anggaran, memastikan ketersediaan bahan pokok. Jadi fluktuatif, harga beras naik turun. Kemudian harga cabai, harga bawang. Itu yang kadang-kadang harus dipertimbangkan. Harga ayam, daging, masing-masing daerah itu berbeda, Pak. Jadi kalau mau tetap berlanjut program makan bergizi gratis ini, buat Pak Dadan Hindayani, Ibu Nanik, dan ketiga wakilnya, mohon dipertimbangkan saya punya analisis dan formulasi kebijakan publik ini. Jangan setiap hari dibagi, Pak, Bu. Selain efisiensi anggaran, profesionalitasnya diperhatikan. Hari Senin dan Kamis tidak usah dibagikan, agar makanannya tidak banyak yang terbuang. Jadi ada 3 titik poin penting di sini. Jangan dibagikan setiap hari. Anak SD 3 kali dalam seminggu itu sudah bagus. Supaya 3 kali mereka makan ditanggung pemerintah, 3 kali dalam seminggu mereka tanggung sendiri makanannya. Target utama dari program makan bergizi gratis ini, jika skala prioritas gitu kan,
Mereka itu primer bahasanya, SD. Sedangkan kalau SMP dan SMA itu tersier lah atau sekunder jika dikategorikan sebagai kebutuhan. Kenapa? Why gitu kan? Anak SMP dan SMA itu sudah harus melaksanakan puasa sunnah Kamis dan Senin. Tiga kali dalam seminggu. Anak SMP dan SMA hanya satu kali saja gratis. Dan kalau memang ada yang miskin nggak bisa makan bergizi gratis dan tubuhnya kelihatan kerdil gitu kan, pendek, bisa diberikan bantuan beasiswa gitu kan, uang tunai, BLT, bantuan langsung tunai, didata dengan data yang tepat sasaran gitu kan, kerjasama dengan KTU atau kepala tata usaha di masing-masing sekolah. Jadi jatahnya yang 3 kali dalam seminggu menjadi 1 kali saja, diberikan kepada orang-orang yang benar-benar miskin atau tidak mampu siswa-siswinya, kerjasama dengan tata usaha. Saya dulu di SMP 1 Sumbawa seperti itu programnya. Jadi saya sarankan anak SMP SMA itu tidak usah 3 kali dalam seminggu gitu kan, untuk efisiensi anggaran, menghemat anggaran efisiensi itu. Karena kalau saya perhatikan di sekolah-sekolahan gitu kan, anaknya orang-orang gadongan gitu kan, anak-anaknya orang kaya, setelah lihat menu dan banyak yang keracunan, nggak mau dimakan, nggak dimakan. Boleh dipertimbangkan, saya punya saran ini Bu, atau Pak Dadan Hindayani. SMP SMA itu dikasih duit saja buat mereka yang tidak mampu. Buat yang mampu ya biarkan saja dia makan di rumahnya atau beli di warung-warung langganannya. Jadi sedekah itu konsepnya Pak, Bu, buat orang yang tidak mampu. Tapi jika pemerintah merasa berkewajiban mengatur makan bergizi gratisnya buat siswa-siswi dari tingkatan SD sampai SMA, SMP dan SMA-nya Pak Dadan Hindayani diberikan 1 kali saja dalam seminggu. Kalau ada yang tidak mampu untuk membeli makan bergizi gratis, ya dikasih beasiswa saja, bantuan langsung tunai gitu kan, berupa uang cash, kerjasama dengan KTU, kepala tata usaha di masing-masing sekolah. Korwil turun ke masing-masing sekolah, koordinator wilayah ini. Jadi diganti gitu kan, disubstitut bahasanya gitu. Jadi ada uang pengganti. Kalau SD 3 kali, karena memang dia itu harus betul-betul diawasi makanannya. Sedangkan SMP SMA kasih duit saja, biar dia beli sendiri. Karena anak SMP SMA sudah tahu mereka mana makanan yang bergizi dengan bukan makanan bergizi. Agar bisa pemerataan gitu kan. Selain menghemat, pemerataan pembagian makan bergizi gratis itu bisa terlaksana. Karena saya sudah dengar gitu kan, beberapa provinsi dan 514 kabupaten atau kota gitu kan, belum kebagian makan bergizi gratis ini. Itu masalah juga. Karena di dalam Pancasila, sila yang nomor 5, keadilan sosial, kota-kota besar kalau kebagian, anak-anak di desa nggak kebagian ya protes. Kalau dibawa ke arah politik, bumerang. Itu bisa jadi bumerang.
Ini adalah program bumerang buat pasangan Prabowo Gibran. Program ini menjadi bumerang karena mereka yang di desa itu belum semuanya kebagian. Kalau pola pembagiannya 3-1-1, SD 3 kali dalam seminggu, SMP SMA 1 kali dalam seminggu, itu insya Allah bisa dilakukan pemerataan. Pembagiannya itu bisa merata. Atau mau lebih hemat, 1 kali semua gitu nah. Jadi lapangan pekerjaannya tidak terhapus, Badan Gizi Nasional tidak terhapus, tetap mendapatkan pekerjaan. Dan pemerataan pun bisa dilaksanakan juga. Tapi kalau saran saya yang tadi itu, pola pembagian 3-1-1 itu adalah pola pembagian terbaik menurut saya. Atau 3-2-2 gitu kan. Kalau memang banyak yang protes anak SMP SMA-nya. Yang penting tidak setiap hari. Pihak kantin sekolah yang keberatan dengan program ini. Mereka kehilangan pendapatan, sementara mereka harus membayar sewa kantin kepada pihak sekolah. Jadi keluh kesah orang yang dirugikan itu harus dipertimbangkan juga, teman-teman. Saya sudah mengulangi ucapan saya berkali-kali gitu kan. Mudahan live saya malam ini sudah bisa mencerahkan teman-teman yang selalu bertanya dan berburuk sangka kepada saya. Kritik dan saran saya kepada pemerintah dan teman-teman SPPG benar-benar didasarkan pada asas profesionalitas dalam pelaksanaan. Dan kritik dan saran saya kepada pemerintah benar-benar dilandaskan atas dasar kebijaksanaan dalam mengatur anggaran, mengatur pola pembagian atas program makan bergizi gratis ini. Kalau kalian bertanya lagi, siapa sih lu bang? Saya asisten dosen dulu di kampus UNSA Universitas Samawa. Jadi setiap dosen yang tidak hadir dan tidak datang, saya ngajar. Seperti itu teman-teman. Kalian boleh tanya dengan Pak Budi Prasetyo, Pak Ardiansa, Haryono itu siapa? Setiap beliau tidak masuk, Pak M. Yamin Nabi, saya yang ngajar. Jadi kalau ditanya, kamu ahli nggak? Saya orang yang diandalkan oleh dosen saya dalam urusan analisis dan kebijakan publik. Mungkin ini sedikit perkenalan buat semua teman-teman karyawan SPPG yang kemungkinan selalu merasa dirugikan atau merasa tidak enak hati, tidak senang gitu kan dengan kritikan saya atas program ini. Mungkin benar kalian dirugikan gitu kan. Kalau 200.000 di dalam sehari, kemudian dikali 6, 1.200.000 seminggu. Kalian senang, tetapi pengelola kantin menangis. Anggaran negara pun menangis. Sekolah yang belum kebagian pun menangis. Jadi pemerataan pembagian makan bergizi gratis ini adalah dasar dari saya itu mengkritik tentang pola pembagian. Buat teman yang
merasa kurang jelas dan kurang paham, boleh ajak saya ketemu dan berdiskusi. Saya senang kalau ada orang-orang yang kritis dan mau mencari tahu tentang apa sih masalah yang dibicarakan oleh saya, ataupun merasa saya ini orang yang terlalu banyak mengkritik pemerintah. Apakah saya orang yang benar atau orang yang salah? Bahkan ada yang bilang orang gila katanya gitu kan. Oh, Ustadz Heri gila itu. Kalau saya gila, seberapa waras sih orang yang mengkritik saya itu dibilang gila? Dosen saya itu doktor, mereka semua nggak pernah bilang saya gila. Yang tamat SD jadi karyawan SPPG yang bilang saya gila. Kurang ajar. Ya, mungkin live saya kali ini tuh sekedar penjelasan atas semua kritikan saya, kata-kata saya di sosial media tentang MBG. Jadi jangan ada yang berburuk sangka kepada saya. Sebelum kalian itu mencari tahu kebenarannya, tabayun. Tabayun itu ibaratnya melakukan investigasi gitu kan, mencari kebenaran atas segala macam tindakan, ucapan ataupun pemikiran orang lain, agar kita itu tidak salah kaprah atau salah dalam menarik kesimpulan. Mungkin live saya malam hari ini saya sudahi sampai detik ini saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.